Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnenden dengan NIM 10404028. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil praktikum pada stase jiwa yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret tahun 2024. Eh, Dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat. Selanjutnya di sini saya mengambil judul asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial. Nah, selanjutnya di sini ada outline-nya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian isolasi sosial, faktor predisposisi dari isolasi sosial, faktor presipitasi, tanda dan gejala dari isolasi sosial, penata laksanaan, serta asuhan keperawatan pada pasien jiwa dengan isolasi sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian isolasi sosial. Nah, apa itu isolasi sosial? Nah, isolasi sosial menurut Nanda yang tercantum di dalam Keliat 2019, yaitu kesendirian yang dialami oleh individu dan dianggap timbul karena orang lain, serta sebagai suatu keadaan negatif atau mengancam. Jadi, isolasi sosial itu merupakan kesendirian atau kesepian atau mengurung diri yang terlalu lama yang biasanya timbul karena orang lain atau karena lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini merupakan faktor yang mempermudah seseorang eh, terjadi gangguan jiwa. Gangguan jiwanya yaitu isolasi sosial. Ini menurut Nur Halimah 2016. Pertama ada faktor biologis, yaitu adanya resiko bunuh diri, riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat penggunaan nafza. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu kegagalan yang berulang, coping yang maladaptif seperti represi, supresi, sublimasi, dan juga proyeksi. Lalu kurangnya kemampuan komunikasi, kegagalan dalam melaksanakan tugas, perkembangan. Ketiga, faktor sosial budaya, yaitu ekonomi rendah, mengakibatkan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada faktor presipitasi. Faktor presipitasi merupakan faktor stresor traumatik yang dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwanya yaitu isolasi sosial. Ini menurut Nur Halimah tahun 2016, pertama dari riwayat penyakit infeksi, kronis, kelainan struktur otak, terus ada aturan atau tuntutan di keluarga ataupun masyarakat, pengalaman negatif tentang dirinya, lalu krisis identitas, dan kegagalan yang berulang dalam mencapai harapan dan cita-cita. Selanjutnya ada tanda dan gejala isolasi sosial. Ini menurut Keliat 2019. Data mayor yaitu data yang harus ada, hampir 80% harus ada untuk menegakkan diagnosa isolasi sosial. Subjektifnya, subjektif itu data yang dikatakan atau yang diucapkan oleh pasien, merasa ingin sendiri, merasa tidak nyaman di tempat umum, merasa berbeda dengan orang lain. Lalu objektif, data yang dilihat, ini pertama ada menarik diri, menolak melakukan interaksi, afek datar, afek sedih, afek tumpul, lalu tidak ada kontak mata, serta tidak bergairah ataupun lesu. Nah, ini minor, data yang tidak wajib atau hanya sebagian yang ada. Ini subjektifnya menolak berinteraksi dengan orang lain, merasa sendirian, merasa tidak diterima, dan tidak mempunyai sahabat. Lalu minornya ini objektifnya yaitu menunjukkan permusuhan, tindakan berulang, dan juga tindakan tidak berarti. Nah, selanjutnya di sini ada penata laksanaan pada pasien isolasi sosial. Pertama,
obat seperti kloropromazin, haloperidol, dan trihexyphenidyl. Lalu kedua dengan terapi elektrokonvulsif terapi atau ECT. Di sini merupakan suatu pengobatan untuk gangguan jiwa yang melibatkan aliran listrik yang dialirkan ke tubuh pasien. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan perawat. Di sini dengan pendekatan psikoterapi seperti terapi aktivitas kelompok, terapi orientasi realita, dan terapi-terapi lainnya. Nah, itu merupakan sekilas tentang isolasi sosial. Selanjutnya di sini saya akan membawakan asuhan keperawatan jiwa pada pasien isolasi sosial. Nah, di sini saya telah melakukan pengkajian pada pasien Tuan S, usia 23 tahun, alamatnya di Garut, pendidikan terakhirnya ada SMK, tanggal masuk rumah sakitnya 15 Maret 2024, tanggal pengkajiannya pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Nah, ini keluhan utamanya pasien mengatakan merasa kurang diterima di masyarakat. Nah, alasan masuk rumah sakitnya yaitu pada saat pengkajian, pasien mengatakan bahwa dia dibawa ke rumah sakit jiwa pada tanggal 15 Maret tahun 2024, dibawa oleh ibu pasien dan Pak Camat menggunakan ambulans karena pasien selalu membawa kayu di jalan untuk menegur orang yang membawa motor dengan knalpot bising. Pasien merasa terganggu karena hal itu, namun ada beberapa orang yang melaporkannya kepada Pak Camat sehingga ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, di sini muncul masalah keperawatannya yaitu resiko perilaku kekerasan. Nah, pada saat dikaji, pasien mengatakan bahwa dia merasa tidak diterima di masyarakat, merasa dikucilkan, pasien mengatakan merasa bosan, dan merasa tidak nyaman di tempat umum. Nah, pada saat dikaji, ini pasien nampak sering terlihat menutup muka dengan selimut, pasien nampak lesu, kontak mata kurang, dan pasien mengatakan tidak mempunyai sahabat. Lalu selanjutnya di sini ada faktor predisposisinya. Jadi pasien sebelumnya tidak pernah ke rumah sakit jiwa, pasien tidak mempunyai pengalaman trauma, keluarga pasien tidak ada yang mengalami gangguan jiwa, pasien tidak pernah mengalami pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Terus pemeriksaan fisiknya di sini tekanan darahnya 109/74, nadinya 98 kali per menit, berat badannya di sini 58 kg, respirasinya ada 20 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius, tinggi badannya 167 cm dan telah dihitung BMI-nya 18,6. Nah, di sini pasien ada keluhan fisik, yaitu pasien mengatakan merasa mual dan diare sudah 1 hari. Lalu selanjutnya mengkaji tentang keluarga. Pada saat dikaji, pasien mengatakan anak pertama dari 3 saudara. Saat ini pasien tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan kedua adiknya. Ayah kandung pasien sudah meninggal dunia. Lalu ada pola pengambilan keputusan. Di sini pada saat dikaji, pasien mengatakan kalau ada masalah selalu dipendam, namun juga terkadang diambil keputusan oleh ibunya. Lalu komunikasi dalam keluarganya, di sini pasien mengatakan ketika ada masalah lebih sering dipendam daripada cerita. Pola asuhnya pada saat dikaji pasien mengatakan dibebaskan oleh ibunya, serta tidak ada pengekangan. Nah, di sini muncul masalah keperawatannya yaitu isolasi sosial. Ini menandakan bahwa pasien kalau punya masalah lebih sering dipendam dan apa-apa sendiri gitu. Lalu di sini saya mengkaji tentang psikososialnya dimulai dari citra tubuhnya. Pada saat dikaji, pasien mengatakan tidak ada bagian tubuhnya yang tidak disukai, semuanya disukai. Identitas dirinya pada saat dikaji mengatakan merasa puas menjadi seorang laki-laki, namun untuk sekarang belum puas karena tidak bekerja. Ideal diri, pasien mengatakan ingin cepat sembuh dan ingin cepat pulang agar bisa bekerja. Lalu peran dan harga dirinya, pasien mengatakan sungkan untuk bersosialisasi dengan sekitar, pasien mengatakan
tidak dekat dengan tetangganya ataupun lingkungan sekitar. Namun, pasien tidak peduli, dia akan fokus untuk bekerja. Di sini masalah keperawatannya tidak ada. Selanjutnya, saya mengkaji hubungan sosial. Nah, dalam isolasi sosial, eh, seseorang jika dikaji, maka ini yang akan bermasalahnya. Nah, di sini orang yang berartinya, pada saat dikaji, pasien mengatakan orang yang paling berarti adalah ibunya. Nah, peran serta dalam bermasyarakat, pada saat dikaji, pasien mengatakan jarang mengikuti kegiatan di masyarakat sekitar karena dia merasa malu dan dia juga merasa kurang diterima di masyarakat. Lalu, hambatan dalam berhubungan dengan orang lainnya, di sini pasien mengatakan merasa sungkan saat mau memulai pembicaraan dan dia merasa kurang diterima di masyarakat. Nah, masalah keperawatannya ini pastinya adalah isolasi sosial. Nah, ini status mentalnya. Pertama ada pembicaraan. Pada saat pengkajian, pasien ketika berbicara lambat dan kurang bisa memulai pembicaraan. Masalah keperawatannya tentunya isolasi sosial. Nah, ini aktivitas motoriknya pada saat dikaji, pasien nampak tenang dan juga lesu. Afeknya datar dan sesuai. Pada saat pengkajian, ketika berbicara lambat, tampak lesu selama pengkajian, jawaban pasien selaras dengan topik pembicaraan. Nah, ini masalah keperawatannya adalah isolasi sosial. Lalu, interaksi selama wawancara, di sini pasiennya kooperatif, namun kontak mata kurang. Lalu selanjutnya ini ada penata laksanaan medisnya. Ini pasien saya diberi clozapine dengan dosis 25 mg tablet dengan dosis kalau pagi dan siang dia tidak meminumnya dan kalau sore ataupun malam dia meminumnya. Lalu manfaatnya ini obat antipsikosis yang diberikan pada penderita skizofrenia. Efek sampingnya yaitu mengantuk, sedasi, peningkatan berat badan, pandangan kabur, dan juga demam. Lalu ada risperidon 2 mg, ini dia pagi meminumnya, siang tidak meminumnya, sore ataupun malam dia meminumnya. Obat antipsikosis untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar, ini efek sampingnya agitasi, kecemasan, dan juga konstipasi. Lalu ketiga ada fluoxetine, ini 20 mg. Dia kalau pagi meminumnya kalau setengah saja, kalau misalkan siang sama malam dia tidak meminumnya. Terus manfaatnya ini obat antidepresan untuk mengatasi depresi. Lalu efek sampingnya ini kantuk yang berlebihan, sakit kepala, gangguan tidur, tremor, hilang nafsu makan, dan juga sakit perut. Lalu setelah kita pengkajian, kita ke analisa data. Ini analisa data itu merupakan kumpulan-kumpulan data dari pasien untuk membantu mempermudah menegakkan diagnosa atau menegakkan masalah keperawatan. Di sini data fokusnya ini ada pasien mengatakan merasa tidak diterima di masyarakat, pasien mengatakan merasa dikucilkan, pasien mengatakan merasa bosan, sampai ke pasien mengatakan jarang mengikuti kegiatan di masyarakat karena malu. Lalu ini ada data objektifnya. Pasien nampak sering menutup muka dengan selimutnya, sampai dengan pasien nampak berbicara lambat dan kurang bisa memulai pembicaraan. Ini kita diagnosakan isolasi sosial. Lalu, ini pasien mengatakan sering membawa kayu di jalan untuk menegur lalu pasien mengatakan pernah menendang pintu dengan kaki karena kesal. Di sini kita ngambil diagnosanya resiko perilaku kekerasan. Lalu selanjutnya setelah kita punya diagnosa, tadi diagnosanya ada isolasi sosial, kita akan merencanakan keperawatan. Nah, ini ada rencana dari isolasi sosial, yaitu tujuannya pasien mampu menyadari penyebab isolasi sosial, pasien berinteraksi dengan orang lain. Lalu ini ada SP1, jadi intervensinya itu dikatakan dari SP1. Dikatakan SP1 strategi pelaksanaan pertama. Nah, ini ada identifikasi penyebab. Ini dikaji siapa yang dekat di rumah, terus siapa yang tidak dekat, siapa yang ada di rumah, yang dekat yang satu rumah, terus
tanyakan juga keuntungan sama kerugian, lalu kita latih berkenalan. Selanjutnya ini masukkan dalam jadwal harian pasien. Lalu ini ada SP2-nya, strategi pelaksanaan kedua, yang meliputi evaluasi kegiatan yang lalu, yaitu SP1, terus latih berhubungan sosial secara bertahap, lalu masukkan dalam jadwal kegiatan pasien, dan ada SP3, ini SP yang terakhir, yaitu evaluasi kegiatan yang lalu, latih cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, lalu masukkan dalam jadwal kegiatan harian pasien. Lalu ini implementasi atau tindakan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret, SP1, membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab ISOS, tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, lalu latih pasien cara berkenalan, dan memasukkan dalam jadwal harian pasien. Ini evaluasi swabnya. Subjektifnya, pasien mengatakan sungkan saat berinteraksi, pasien mengatakan bosan, sampai dengan pasien mengatakan memahami cara berkenalan. Lalu objektifnya ini pasien masih nampak sedih, nampak lesu, nampak bosan, dan juga di sini pasien cukup kooperatif karena bersedia untuk diajak diskusi. Di sini pasien belum mampu menyebutkan kerugian, tidak berinteraksi dengan orang lain. Lalu planningnya kita mengulang SP1 khususnya untuk kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Lalu ini pada tanggal 21 Maret, SP1 masih SP1, mengulang ya, menyadari penyebab ISOS, tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi, latih pasien cara berkenalan, lalu memasukkan jadwal dalam harian pasien. Ini subjektifnya, pasien mengatakan sungkan untuk berinteraksi dengan orang lain karena merasa kurang diterima. Pasien mengatakan sudah tahu keuntungan, kerugian berinteraksi. Lalu pasien mengatakan sudah bisa cara berkenalan. Ini objektifnya, pasien sudah nampak tersenyum, pasien nampak tenang, dan pasien mau berkenalan dengan perawat. Di sini pasien mampu mengetahui penyebab ISOS, pasien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian, dan di sini pasien sudah mulai memahami cara berkenalan. Lalu kita planningkan evaluasi SP2, lalu latih berhubungan sosial secara bertahap, dan memasukkan dalam jadwal harian pasien. Lalu selanjutnya ini tanggal 22 Maret pada SP2, evaluasi SP1, latih berhubungan sosial secara bertahap, dan memasukkan dalam jadwal harian pasien. Nah, di sini evaluasi swabnya, pasien mengatakan masih ingat kegiatan yang dilakukan sebelumnya, yaitu di SP1. Pasien mengatakan senang bisa berkenalan, pasien mengatakan sudah tahu tentang kerugian dan tidak berinteraksi, lalu pasien mengatakan sudah bisa cara berkenalan. Ini objektifnya, pasien mampu menyebutkan cara berkenalan, pasien mampu mempraktekkan cara berkenalan, pasien nampak tersenyum. Di sini pasien mampu A-nya atau analisisnya, pasien mampu mengingat kegiatan yang sudah dilakukan di SP1, pasien mampu melakukan latihan berinteraksi secara bertahap, dan rencananya evaluasi kegiatan yang lalu SP1 sama 2, latih cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, lalu masukkan dalam jadwal harian pasien. Lalu selanjutnya pada tanggal 23 Maret ini dilakukan SP3, yaitu evaluasi kegiatan yang lalu SP1 sama 2, latih cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, masukkan dalam jadwal harian pasien. Di sini pasien mengatakan masih ingat kegiatan yang dilakukan di SP1 sama 2, pasien mengatakan senang, pasien mengatakan sudah tahu kerugian tidak berinteraksi, dan pasien mengatakan sudah bisa cara berkenalan. Lalu di sini pasien objektifnya mampu berkenalan dengan orang lain, lalu pasien menyebutkan nama-nama yang sudah diajak berkenalan. Di sini A-nya itu analisisnya, pasien mampu mengingat kegiatan yang sudah dilakukan, pasien mampu berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Untuk planningnya, pertahankan konsep strategi pelaksanaan pada pasien. Nah, lalu sudah sampai di penutup, saya akan menyimpulkan dari pengkajian sampai evaluasi. Pertama, pengkajian. Di sini pasien saya merasa dirinya itu kurang diterima di masyarakat. Lalu diagnosa keperawatannya berdasarkan hasil data yang telah dirumuskan, yang telah disusun, saya ngambil diagnosa isolasi sosial. Lalu rencana keperawatan disesuaikan dengan diagnosa yang telah ditegakkan, dan menurut
untuk SP-SP-nya menurut Kaliat Budiana. Lalu implementasinya ini disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu untuk implementasi keperawatannya ini dilakukan 4 hari. Setelah itu klien pulang dan pasien disarankan untuk kembali dilakukan kontrol untuk menghindari terjadinya kekambuhan. Lalu tidak lupa ini ada daftar pustakannya, saya ngambil dari Kaliat Budiana 2019 dengan judul Asuhan Keperawatan Jiwa Jakarta, penerbitnya EGC. Di sini saya ngambil juga dari Nur Halimah 2016, judulnya Keperawatan Jiwa Jakarta, ini dari Kemenkes Republik Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kata-kata yang masih ege-ege. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.